Sayyid Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri dilahirkan di kota Jeddah, Arab Saudi tepat sebelum fajar pada hari Jumat, tanggal 16 April tahun 1971 bertepatan 20 Safar 1391 H, dari orang tua yang masih keturunan Imam Husain bin Ali Ra. Habib Ali Al-Jufri mempunyai penampilan fisik yang menonjol, tampan, berkulit putih, tinggi, besar, berjenggot tebal dan rapi tanpa kumis, sehingga kehadirannya di suatu majelis sering menyita perhatian orang. Tetapi kelebihannya bukan itu, jika berbicara di forum, orang akan dibuat kagum dengan penguasaannya dalam ilmu agama cukup luas dan mendalam serta kaitannya dengan masalah-masalah kontekstual pada era modern. Intonasi suaranya membuat orang tak ingin berhenti mengikuti pembicaraannya. Pada saat tertentu, suara dan ungkapan-ungkapannya menyejukkan hati pendengarnya. Tapi di saat yang lain, suaranya meninggi, menggelegar, bergetar, membuat mereka tertunduk, lalu mengoreksi diri sendiri. Pada masa kecil, Habib Ali Al-Jufri mulai menimba ilmu kepada bibi dari ibundanya, seorang alimah dan arifah billah, Habibah Safiyah binti Alwi bin Hasan Al-Jufri. Wanita solihah ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mengarahkannya ke jalur ilmu dan perjalanan menuju Allah. Setelah itu ia tak henti-hentinya menimba ilmu dari para tokoh besar. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf adalah salah seorang guru utamanya. Kepadanya ia membaca dan mendengarkan pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Tajrid Al-Bukhari, Ihya Ulumuddin, dan kitab-kitab penting lainnya. Cukup lama Habib Ali belajar kepadanya, sejak usia 10 tahun hingga berusia 21 tahun. Ia juga berguru kepada Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad, ulama terkemuka dan penulis karya-karya terkenal. Di antara kitab yang dibacanya kepadanya adalah Ida Asrar Petik Terbalik Ulum Al-Muqarrabin. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki juga salah seorang gurunya. Kepadanya ia mempelajari kitab-kitab mustalah hadits, usyul, dan sirah. Sedangkan kepada Habib Hamid bin Alwi bin Tahir Al-Haddad, ia membaca Al-Mukhtasar Al-Latif dan Bidayah Al-Hidayah. Ia pun selama lebih dari 4 tahun menimba ilmu kepada Habib Abu Bakar Al-Petik Terbalik Atni bin Ali Al-Masyhur. Dengan membaca dan mendengarkan kitab Sunan Ibnu Majah, Ar-Risalah Al-Jami Petik Terbalik Bidayah Al-Hidayah, Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, Tafsir Al-Jalalain, Tanwir Al-Ahlas, Lataif Al-Isyarat, Tafsir Ayat Al-Ahkam, dan Tafsir Al-Bagawi. Pada tahun 1412 1991 Habib Ali mengikuti kuliah di Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas San Petik Terbalik Yaman, hingga tahun 1414 1993 Kemudian ia menetap di Tarim, Hadramaut. Di sini ia belajar dan juga mendampingi Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz sejak tahun 1993 hingga 2003. Kepadanya, Habib Ali membaca dan menghadiri pembacaan kitab-kitab Sahih Al-Bukhari, Ihya Ulumuddin, Adab Suluk Al-Murid, Risalah Al-Mupetik Terbalik Awanah, Minhaj Al-Petik Terbalik Abidin, Al-Petik Terbalik Iqat An-Nabawi, Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, Al-Hikam, dan sebagainya. Selain kepada mereka, ia pun menimba ilmu kepada para tokoh ulama lainnya, seperti Syekh Umar bin Husain Al-Hatib, Syekh Sayyid Mutawali As-Syah Petik Terbalik Rawi, Syekh Ismail bin Sadik Al-Adawi di Al-Jami Petik Terbalik Al-Husaini dan di Al-Azhar As-Syarif, Mesir, juga Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim. Di samping itu, Habib Ali juga mengambil ijazah dari 300-an orang syekh dalam berbagai cabang ilmu. Perjalanan dakwahnya ke berbagai negeri memberi kesan tersendiri di hati para jamaah yang mendengarkan penjelasan dan pesan-pesannya. Di Jerman, ia membuat jamaah masjid sebanyak 3 lantai menangis terseduh-seduh mendengar tausiahnya. Orang-orang yang tinggal di barat, yang cenderung keras hatinya, ternyata bisa lunak di tangan Habib Ali. Di Amerika ada yang merasa bahwa memandang dan berkumpul bersama Habib Ali Al-Jufri selama 1 malam cukup untuk memberinya tenaga dan semangat untuk beribadah selama 3 bulan.
لا تحكم على الآخرين. نحن نستطيع أن نقيم أفعالهم، هذا باطل وهذا حق، هذا صواب وهذا خطأ، هذا حرام وهذا حلال، لكن لا نستطيع أن نحكم على قلوب العباد، وليس لنا الحق في ذلك. والحكم على قلوب العباد سوء أدب مع رب العباد. أنت غير مطلع على ما في قلوبهم، ما نستطيع أن نقول هؤلاء ينوون كذا، يريدون كذا، يقصدون كذا. من أنت حتى تحكم على إيمان الخلق؟